Bab 6. Yuk, aku punya satu permintaan sama kamu. Kini Dewa menatapku dengan amat serius. Apa? Dewa menghirup napas dalam dan menghembuskannya. Bercerailah dengan Dio. Aku pun akan bercerai dengan istriku. Lalu kita berdua menikah. Kamu mau kan? Jangan gila kamu, Wak. Permintaan macam apa itu? Kamu terlalu memaksakan hubungan kita yang sudah berakhir. Sadarlah, Wak. Our relationship is over. Finish. Kita udah berakhir, Wak. Tapi aku masih cinta sama kamu, Yuk. Cuma kamu yang aku cintai. The one and only. Aku juga masih cinta sama kamu, Wak. Tapi kita gak bisa bersama. Sadarlah. Terlalu banyak rintangan yang harus kita hadapi. Kita sudahi ya percakapan ini. Aku akan menganggap apa yang kamu bicarakan tidak pernah terjadi, oke? Dewa kembali terdiam. Wah, iya, baiklah, kalau memang itu mau kamu. Ingatlah satu hal, aku akan selalu ada untuk kamu. Jika suatu hari nanti dia menyakiti hati kamu, ada aku yang akan selalu setia menunggumu. Iya, Wak, akan aku ingat. Jalanilah pernikahanmu sebaik-baiknya, sama denganku. Aku juga akan menjalani pernikahanku sebaik mungkin. Mungkin ini sudah jalan takdir Tuhan untuk kita. Ayo, kita makan, nanti keburu dingin. Aku juga harus kembali ke kantor lagi. Aku langsung melahap makananku dan berusaha mengalihkan topik pembicaraan agar Dewa bisa move on dan tidak membahas hubungan kami. Jujur saja, aku pun juga sakit hati mengingat kandasnya hubungan kami yang sudah terjalin bertahun-tahun lamanya. Dewa pun menyadari kalau aku tidak mau membahas hubungan kami lagi. Ia pun memulai obrolan agar kami kembali akrab. Yuk, kamu semenjak menikah suka masak gak? Suka dong, kemampuan memasak aku makin jago dong. Pamerku. Masa? Dulu aja udah jago kok, sekarang makin jago. Aku jadi penasaran nih. Buatkan aku makaroni skotel andalan kamu dong. Aku doyan banget tuh. Kamu beneran mau aku masakin? Ya udah, besok aku bawain ya. Tapi kamu besok kesini lagi. Kalau kamu bawain makaroni skotel, pasti aku akan datang. Kangen banget sama masakan kamu. Sama kamu juga sih. Dewa tersenyum pada aku. Akhirnya kami bisa mengobrol tanpa canggung lagi. Oke, besok aku bawain ya. Asyik. Dio datang tepat jam 5:15. Selalu on time setiap hari. Aku tidak pernah dibiarkan menunggu terlalu lama oleh Dio. Jalanan hari ini seperti biasa, macet di mana-mana. Rasanya lelah banget tiap hari harus kayak gini. Enak kali ya kalau bisa punya apartemen di tengah kota. Dulu apartemen Dio tidak jauh dari kantorku. Namun, semenjak menikah, semua fasilitas dicabut oleh papa. Yuk. Makan dulu yuk, aku lapar nih. Iya, terserah kamu aja. Setelah mendapat persetujuanku, Dio pun melipirkan motornya ke warung bakso pinggir jalan. Ia lalu memesankan 2 porsi untuk kami berdua. Tak lama, pesanan bakso kami datang. Aku memberikan setengah porsiku untuk Dio. Loh, kok kamu makannya dikit banget? Tanya Dio heran. Masih kenyang? Tumben banget. Biasanya kalau makan bakso gak pernah nolak. Dia menuangkan saus cabai, sambal, dan kecap dalam mangkok baksonya, lalu mengaduknya rata. Tadi siang habis makan makanan Korea. Aku melakukan yang dia lakukan, menuangkan saus cabai dan sambal lalu mengaduknya. Dia mengernyitkan alisnya, seakan punya feeling akan sesuatu. Sama siapa? Sama Dek. Aku langsung menutup mulutku yang keceplosan. Dia menaruh sendok dan garpunya, lalu menatapku tajam. Dewa, kamu ketemuan sama Dewa? Sambil menunduk aku pun mengangguk. Iya, tadi gak sengaja ketemu, lalu ngajak aku makan siang bareng. Kataku takut-takut. Kamu mau gitu? Gak nolak? Kali ini dia melipat kedua tangannya di dada. Sepertinya level kemarahannya bertambah. Ya kan walau sudah jadi mantan, aku harus tetap berteman baik dengannya. Kataku membela diri. Apa aja yang udah diomongin sama dia?
Bakso milik Dio sama sekali belum tersentuh. Ia masih saja menginterogasiku. Nanya apakah aku masih suka masak apa tidak. Aku jawab aja masih. Terus? Sudahlah, kamu makan dulu, nanti baksonya dingin. Aku menghentikan percakapan kami, tidak ada gunanya diteruskan. Terus ngomongin apa lagi? Aku udah gak nafsu makan sekarang. Dio meminum es teh manis yang ia pesan tadi. Gak ngomongin apa-apa kok, udah sih gak usah dibahas, gak penting juga. Aku lalu memakan baksoku dengan harapan Dio akan memakan bakso miliknya seperti yang aku lakukan. Aku terus saja makan tanpa memedulikan tatapan tajam Dio yang meminta jawaban dariku. Dan akhirnya Dio pun ikut makan tanpa bertanya lagi. Leganya hatiku. Kupikir masalah sudah selesai, case close. Tapi ternyata belum usai. Setelah membayar, Dio langsung ke motor dan sepanjang perjalanan ia hanya diam saja sampai kami tiba di rumah. Di rumah pun ia sama sekali tidak berbicara padaku. Selesai mandi, seperti biasa ia melanjutkan pekerjaan kantornya dan aku menonton drama Korea favoritku. Bedanya adalah, biasanya dia mengerjakan pekerjaannya sambil menemaniku nonton drakor. Tapi sekarang ia mengerjakannya di halaman belakang, tempat ia membuat furniture mini. Aku tahu dia marah. Namun setelah tahu apa yang aku dan Dewa bicarakan, pasti ia akan lebih marah lagi. Aku membiarkan saja dia dengan kemarahannya, dan kami tidak bertegur sapa selama seminggu lebih. Sifat egois kami yang membuat kami seperti ini. Tidak ada yang akan mengalah. Aku terbangun di tengah malam karena rasa haus yang mendera. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 2 pagi. Aku lalu turun dari tempat tidur dan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Segelas air putih cukup untuk mengusir rasa hausku. Aku lalu kembali lagi ke kamar. Aku dan Dio terbiasa tidur dengan lampu tidur yang redup agar tidak terlalu gelap. Aku baru saja hendak tidur ketika aku mendengar suara Dio. Aku berbalik badan dan mendengarnya mengigau dalam tidurnya. Pa, jangan. Please jangan, Pa. Aku perhatikan suamiku tersebut. Sepertinya ada yang tidak beres. Tubuhnya seperti menggigil dan sesekali masih mengigau dengan perkataan yang sama. Aku memegang keningnya. Benar saja, ternyata badannya panas. Kenapa dia diam saja saat sakit dan tidak memberitahukanku? Aku kembali lagi ke dapur dan membawa sebaskom air hangat dan handuk kecil untuk mengompres. Tak lupa segelas air hangat untuk Dio minum. Dio, bangun, minum dulu. Aku mengguncangkan bahu Dio pelan. Dengan lemas, Dio pun bangun. Kenapa, Yuk? Minum obat dulu, badan kamu panas sekali. Aku lalu memberikan obat penurun panas dan segelas air hangat padanya. Dio menerimanya, lalu menuruti perintahku untuk meminum obat penurun panas tersebut. Dio memberikan kembali gelas bekas ia minum, lalu kembali tidur. Aku tidak apa-apa kok. Besok pagi juga udah sembuh. Kamu tidurlah. Aku kompres ya, biar cepat turun panasnya. Aku menaruh handuk kecil yang hangat di kening Dio. Dio sudah kembali tertidur. Kubalai lembut rambut Dio. Sudah seminggu lebih kami tidak bertegur sapa, hanya karena aku makan siang bareng Dewa. Aku menyesal sudah melakukan sesuatu tanpa seizin Dio. Aku langsung mengirimi pesan kepada Dewa dan membatalkan untuk membuatkannya makaroni skotel. Setelah pertengkaranku dan Dio di warung bakso waktu itu, aku mengangkat handuk kecil tersebut dan menggantinya dengan handuk yang lebih hangat. Begitu seterusnya, sampai saat aku cek suhu tubuhnya sudah normal kembali, barulah aku bisa tidur dengan tenang. Kubuka mataku saat cahaya silau matahari sudah memasuki jendela kamar. Sudah siang ternyata. Ku dengar sayup-sayup suara orang berbicara. Dia sudah bangun. Dengan siapa dia berbicara? Aku keluar dari kamar dan melihat mama mertuaku datang. Mama sama siapa kesini? Tanyaku sambil mencium tangan mama. Sama papa, tuh papa di belakang sama Dio. Mama menunjuk halaman belakang rumah. Waduh, terakhir kali papa ke sana, kami bertengkar hebat. Kenapa sekarang papa ke sana lagi? Aku langsung menghampiri halaman belakang dan menyapa papa. Pa,
Kucium tangan papa yang berwajah jutek tersebut. Baru bangun kamu jam segini? Bagaimana bisa mengurus anak saya kalau kamunya aja bangun siang begini? Omel papa. Sudah kuduga, pasti papa masih saja menaruh amarah pada aku. Aku berniat diam saja, tidak mau terbawa emosi seperti terakhir kali. Ayu semalaman jagain Dio, Pak. Dio semalam demam. Ayu yang kompresin sampai panas Dio turun. Ternyata Dio membela aku. Kupikir ia masih marah pada aku. Jangan kebanyakan dimanja istri kamu, Dio. Sampai kamu bela segala. Papa masih saja berkata sinis. Dio lalu berjalan ke kamar dan mengeluarkan baskom bekas kompresan semalam. Nih, Pa, Dio bukan membela. Tapi berkata kenyataan, ini bekas kompresan semalam. Kalau bukan karena Ayu, mungkin sakit Dio tambah parah. Sudahlah, Pa, pagi-pagi sudah mengajak orang ribut saja. Kamu mau Mama antar ke dokter tidak, Nak? Mama memegang kening Dio untuk memeriksa suhu badan Dio. Dio sudah sehat, Ma. Masih agak lemas saja. Ma, Pa, aku buatkan sarapan dulu ya. Aku pamit ke dapur dan membuatkan sarapan untuk mereka. Mama terlihat masih mengkhawatirkan keadaan Dio. Sementara, Papa masih saja seperti bos besar yang melihat-lihat rumah kami. Furniture mini buatan Dio diangkatnya satu persatu dan diperhatikannya. Tidak tahu apa yang ia pikirkan. Wajahnya kesal, namun tidak semarah dulu. Aku membuatkan nasi goreng dan ayam goreng untuk sarapan hari ini. Tak lupa aku menyediakan kerupuk bangka sebagai pelengkapnya. Ma, Pa, Dio, ayo sarapan. Mereka bertiga pun mengikuti langkahku dan kami sarapan bersama. Aku tidak seperti biasa, hanya diam saja menyimak obrolan keluarga Dio. Aku sudah biasa dianggap orang luar saat mereka sedang bercengkrama. Aku menikmati sarapanku sambil mendengar mereka membicarakan tentang keluarga Mama yang akan mengadakan resepsi pernikahan. Mereka akan pergi ke Semarang minggu besok. Tepatnya Jumat malam dan baru pulang minggu siang. Berarti menginap. Nanti Mama yang akan pesankan tiket pesawat ya, Pak. Kita ketemuan di bandara aja biar nggak ribet. Kamu kerja dulu kan, Dio? Iya, Ma. Kebetulan akhir bulan, jadi Dio nggak bisa bolos. Ambil pesawat jam 10-an aja, Ma. Takut nggak keburu. Kan Dio juga harus jemput Ayu juga. Aku diajak. Tanya aku takut-takut. Iyalah sayang, kamu diajak. Masa iya kami ninggalin kamu sendirian di sini sih? Kamu jangan lupa packing ya. Nanti bawa aja kopernya ke kantor dulu. Karena pulang kerja langsung ke bandara. Gimana? Aku tersenyum senang karena akhirnya diikut sertakan. Ah, receh banget kebahagiaanku ini. Iya, Ma. Nanti aku siapin barang-barang milik aku dan Dio. Kataku dengan bersemangat. Kulirik papa mertuaku yang sedang asyik menikmati sarapan buatanku. Walau tanpa ucapan pujian, aku tahu kalau papa menyukai masakanku. Itu saja sudah membuatku senang. Mama menatapku dengan tersenyum senang, melihat papa lahap makan. Kemudian, mata kami saling bertatapan. Mama tersenyum penuh arti. Ah, aku suka sekali dengan Mama. Tetap jadi istri yang patuh suami, namun bisa merangkulku sebagai menantunya. Setelah sarapan, Papa mengikuti Dio ke halaman belakang rumah. Melihat bagaimana Dio membuat furniture yang bagus dengan wajah senang dan bersemangat. Aku di dapur dengan Mama hendak membuat donat. Ma, kok Papa tidak marah lagi melihat Dio mengerjakan furniture? Tanyaku penasaran. Bagus dong sayang, Papa memang keras orangnya. Namun, kalau kita memberi pengertian, sedikit demi sedikit, pasti Papa akan luluh juga. Begitupun dengan masalah furniture ini. Mama menceritakan bagaimana bahagianya Dio saat membuat furniture setiap Mama pulang dari rumah kalian. Membuat Papa penasaran. Makanya, hari ini Papa ajak Mama sepedaan ke rumah kalian. Ya, untuk melihat bagaimana kebahagiaan di wajah Dio mungkin. Mama terus menguleni adonan dengan mixer tangan yang sederhana milikku. Itu saja sudah buat Ayu senang, Ma. Semoga kelak Papa akan menerima hobi dan passion Dio ya, Ma. Ayu melihat Dio semangat kayak gitu senang banget, Ma. Tiba-tiba aku teringat kalau belum mengukur suhu Dio pagi ini.
Semalam suhunya sudah turun menjadi 37,5 derajat. Takut panasnya naik lagi. Ma, ayo cek suhu Dio dulu ya, Ma. Takut panas kayak semalam lagi. Pamitku. Aku lalu mengambil air hangat dan obat penurun panas untuk berjaga-jaga kalau Dio sakit lagi. Tak lupa termometer di kamar aku ambil juga. Dio, aku cek suhu kamu dulu. Tanpa meminta persetujuan Dio, aku mengetes suhu tubuhnya dengan termometer. 38 derajat. Badan kamu hangat lagi. Minum obat penurun panas ini dulu sama air hangat, biar cepat turun. Mau ke dokter tidak? Dio mengambil obat yang aku berikan dan meminumnya dengan air hangat. Gak usah, nanti aja kalau masih panas. Tolak Dio sambil mengembalikan lagi gelas air hangat padaku. Ya udah, nanti bilang ya kalau badannya masih gak enak. Jangan kebanyakan kerja, istirahatlah agar cepat sehat lagi. Aku kembali ke dapur dan mengacuhkan pandangan papa yang melihatku sejak tadi. Pagi ini, kami berdua super duper rempong. Tidak terbiasa bangun pagi, kali ini harus bangun pagi. Biasanya tinggal ngebut ke kantor. Dan bisa selap-selip di kemacetan jalanan, kali ini tidak. Pagi-pagi sudah memesan taksi untuk mengantar kami ke kantor, dengan masing-masing membawa koper berukuran 16 inch yang sudah kami packing malam sebelumnya. Sesuai perjanjian, kami berdua kerja dulu, koper dibawa ke kantor. Alhasil, teman-teman di kantor sibuk melihatku. Ada yang bilang aku kena eliminasi. Itu lawakan lawas yang masih saja dipakai. Mau kemana kamu yuk? Bawa koper gitu, kerja. Sapa Mas Bagus. Mau pergi keluar kota, saudara sepupu sunatan maksudnya. Hampir saja aku keceplosan mengucapkan kata suami. Sabar yuk, sabar. Tinggal 2 bulan lagi. Dan kamu jadi karyawan tetap. Keluar kotanya kemana? Kali ini Mbak Dewi yang penasaran. Semarang, Mbak. Wah, boleh nih Bandeng Juana. Sama lumpia buat oleh-oleh di sini. Salut Mas Adi tak mau ketinggalan. Siap, Mas. Nanti aku ajak Mama jalan-jalan buat beli oleh-oleh. Kamu berangkat sendiri yuk. Pesawat jam berapa? Tanya Mas Bagus lagi. Enggak kok Mas, bareng Mama, Papa, dan maksudnya saudara sepupu juga kesananya. Pesawat jam 10 malam Mas. Ada apa dengan mulutku ini? Hampir keceplosan melulu, sebal. Oh ya sudah, hati-hati di jalan yuk. Kalau hari Jumat agak macet, jadi nanti kamu pulang tenggo aja, biar gak telat. Siap Mas. Aku menunggu kedatangan Dio di depan lobi kantor. Ia sudah mengabariku kalau sudah di taksi dan menuju ke kantor. Aku langsung turun dan menunggunya. Tak lama sebuah taksi mengklaksonku, pasti itu Dio. Aku langsung memasukkan koperku di bagasi belakang dan duduk di samping Dio di kursi penumpang. Oh iya, kami sudah baikan lagi. Sejak sembuh dari sakitnya, ia sudah mau mengajak aku bicara lagi. Serem juga ngambeknya kalau marah. Bisa berminggu-minggu aku tidak diajak bicara. Sebisa mungkin aku menjaga perasaannya agar tidak marah kepada aku. Dio masih berkutat di laptopnya. Pekerjaan kantornya belum selesai ternyata. Kasihan sebenarnya aku. Pantas saja ia sampai sakit kemarin. Selain kelelahan, mungkin karena memendam kesal ulahku yang menemui dewa. Aku mengeluarkan hamburger yang sempat kubeli tadi. Kutuangkan saus cabai di tengahnya. Lalu kututup lagi. Dio menengok dan membuka mulutnya untuk kusuapi. Udah prepare aja kamu yuk. Beliin cemilan untuk di jalan. Dio lalu mengusap rambutku pelan. Aku suka sekali dengan perhatian kecil yang ia berikan padaku. Tinggal bersama selama lebih dari 3 bulan, perlahan mendekatkan kami. Ada rasa saling ketergantungan karena terbiasa bersama. Iya dong. Kan aku tahu kalau kamu tidak kuat menahan lapar. Makanya, tadi aku titip Obe beliin. Sekalian mengganjal perut di jalan. Aku menyuapi lagi Dio sampai burger habis. Aku lalu membukakan air mineral untuknya minum. Gile, sampai air minum pun disiapin. Benar-benar istri yang top markotop deh. Puji Dio yang langsung membuat wajahku memerah bangga. Istri siapa dulu dong? Dio lalu membisiki sesuatu di telingaku.
Lebih hebat lagi kalau mau diajak am-am sama aku sering-sering. Tambah hebat deh. Aku langsung menghujani Dio dengan cubitan di pinggangnya sampai ia mengaduh kesakitan. Ampun Neng, maafin abang ya. Makanya jangan jahil, kataku sambil memanyunkan bibirku. Secara tiba-tiba, Dio mencium pipiku. Makasih ya. Aku merasa malu karena supir taksi ikut tersenyum melihat kelakuan kami. Gak apa-apa Neng. Bapak juga dulu waktu masih muda kayak Neng. Apalagi waktu masih jadi pengantin baru. Bawaannya pengen mesra-mesraan terus. Hehehe. Iya pak, istri saya pemalu orangnya. Padahal mah kalau di rumah suka nyosor. Kucubit lagi pinggang Dio. Bohong pak, jangan didengerin. Supir taksi itu tersenyum lagi. Kalian serasi banget jadi pasangan ya. Kalau saya lihat, kayaknya kalian mah rumah tangganya bakalan awet. Apalagi lihat suami si Eneng, yang kelihatan banget cintanya sama Eneng. Dio dan aku langsung salah tingkah. Cinta dari Hong Kong. Bersambung.